Halo, bergabung lagi dengan Prasna Channel. Kali ini kita akan membahas tentang perjudian dalam pandangan Buddhis. Ya, baru-baru ini kan lagi ngetren tuh kasus tentang binomo dan aplikasi-aplikasi lain yang ternyata itu adalah perjudian yang dibungkus dengan trading ya. Yang lagi ngehit kan kasusnya Indra Ken ya. Luar biasa tuh sampai menyita perhatian nasional, berita sangat digemparkan dengan kasus binomo. Oke, mungkin di antara kita banyak yang menjumpai ya pelaku-pelaku perjudian, umat-umat Buddhis maupun umat lain ya, yang memiliki pandangan bahwa nggak masalah kok, judi itu boleh dalam agama, itu boleh dalam agama Buddha. Nah, kita akan bahas nih. Jadi apakah benar boleh sih? Nah, banyak kan alasan nih pembenaran pelaku perjudian. Tidak ada kok larangan dalam Pancasila Buddhis maupun Atasila Buddhis, ya kan? Ya, memang kalau kita lihat Pancasila Buddhis, aku bertekad tidak membunuh, ya, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong atau berkata kasar, tidak mabuk-mabukan. Nah, di situ tidak ada yang namanya membahas apa itu yang dikatakan perjudian. Ya, masuk akal juga sih ya. Nah, ini Atasila pun juga sama ya. Tidak membahas loh boleh tidaknya perjudian itu. Nah, kemudian ada juga yang punya alasan, loh ini kan uangku sendiri ya, dan membawa pada kesenangan serta kepuasanku ya, nggak merugikan kamu kok, nggak minta uang kamu kok. Nah, terus ada juga yang bilang, oh keluargaku mendukung kok, bahkan bisa menambah keuangan keluarga karena saya selalu menang. Nah, jadi banyak sekali alasan-alasan pembenaran yang dimiliki oleh pelaku-pelaku perjudian. Nah, jadi di situ ya. Jadi kalau kita pemahaman dhamma kita itu kurang, kita bisa terjebak pada hal-hal yang demikian nih. Akhirnya ikut-ikutan nih. Oh iya dah, kalau gitulah boleh kok judi. Nggak ada dalam Pancasila Buddhis, nggak ada dalam Atasila Buddhis. Nah, itulah kenapa pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sudut pandang agama Buddha mengenai perjudian. Ya, disimak baik-baik supaya nanti tidak gagal paham dan perlu direnungkan ya. Tonton videonya sampai akhir. Apakah boleh agama Buddha melakukan perjudian? Baik, berbicara tentang judi ya. Judi itu kita mengarah kepada Sigallowada Sutta ya. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu seperti apa ya Sigallowada Sutta itu, jadi Sigallowada Sutta ini adalah berbicara tentang pemuda Sigala yang menyembah ke enam arah ya. Secara singkatnya saya akan babarkan tentang Sang Buddha bagaimana menasehati pemuda Sigala ini untuk menghindari hal-hal yang menghabiskan harta. Ya, Sang Buddha menjelaskan ada 6 jalan untuk menghabiskan harta. Apa saja? Yang pertama, ketagihan minuman keras, sering mengunjungi tempat hiburan, sering berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak layak. Nah, dan keempat adalah gemar berjudi. Nah, ini gemar berjudi ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang jahat. Terus kemudian yang keenam adalah kebiasaan bermalas-malasan. Jadi di sini pemuda Sigala diarahkan bahwa jangan sampai menghabiskan harta, karena harta itu adalah warisan dari orang tua. Ya, karena si pemuda Sigala ini sangat patuh saat itu dengan orang tua. Nah, kemudian berkaitan dengan judi, ada bahaya ya, ada bahaya bagi mereka yang sering ke tempat-tempat hiburan dan sering untuk main judi atau gemar berjudi. Apa saja bahayanya? Yang pertama, jika ia menang, maka ia akan dibenci orang yang kalah. Jika ia kalah, ia hanya dapat meratapi hartanya yang hilang. Kemudian menghambur-hamburkan harta kalau menang judi ya. Kalau kita lihat tuh pemuda yang menghambur-hamburkan uangnya tuh Indra Kents ya. Kemudian apa? Di pengadilan kata-katanya tidak dipercaya. Ya, terus kemudian dipandang rendah oleh kawan-kawan dan para pejabat, tidak dicari oleh para orang tua yang mencari menantu karena mereka beranggapan bahwa seorang penjudi ya tidak akan mampu ya
menghidupi istrinya, jangan-jangan duitnya habis untuk berjudi. Nah itulah kalau kita mengacu kepada Sigalowada Sutta. Ya, baik. Jadi berdasarkan tadi sudah dipaparkan ya tentang kisah Sigalowada Sutta. Jadi kalau ada alasan orang, oh judi nggak ada di Pancasila Buddhis, nggak ada di atas sila dan sebagainya, ya alasan-alasan tadi lah, kita bisa memberikan sebuah pencerahan agar pelaku-pelaku perjudian tersebut membaca Sigalowada Sutta ya. Nah, jika tidak memahami Sigalowada Sutta, maka kita berikan penjelasan bahwa dasar sesuatu itu boleh atau tidak boleh itu ada aspek apa saja yang menjadi penilaian. Yang pertama adalah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, berbicara judi tadi, ketika Anda kalah, apakah Anda rugi? Nah, oke, kalau Anda bilang enggak kok, enggak rugi, duit-duitku sendiri kok, ini-ku sendiri kok. Nah, misalkan ya. Nah, kalau Anda tidak rugi, pertanyaan selanjutnya, ketika Anda kalah, Anda oke enggak rugi, tapi pihak lain ada yang kecewa enggak? Misalkan istri, anak, saudara, orang tua dan sebagainya. Tidak mungkin di dalam satu keluarga itu semuanya suka judi ya. Ketika masih ada yang kecewa ketika Anda kalah ya, walaupun itu duit-duitmu sendiri, nah berarti Anda sudah merugikan orang lain. Nah, kalau ketika Anda menang, siapa yang dirugikan? Di dalam Sigalowada Sutta sudah dijelaskan bahwa kalau Anda menang, Anda akan dibenci orang, akan memiliki musuh ya. Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan gara-gara berjudi menang, kemudian dia nggak mau lanjut, yang kalah marah, akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, akhirnya menimbulkan kebencian orang lain merasa dirugikan dan sebagainya. Nah, disitulah aspek yang pertama adalah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah perjudian memenuhi itu? Jelas tidak. Pasti ada yang dirugikan ya. Kalau Anda kalah, Anda yang rugi. Kalau Anda yang menang, maka orang lain yang rugi. Nah, kemudian aspek tentang kemajuan batin. Nah, judi itu membawa kemajuan batin enggak? Menambah keserakahan atau mengurangi keserakahan? Kira-kira dengan berjudi, oh kalau saya judi itu kalau kalah itu saya mengurangi kemelekatan. Loh, itu salah, pandangan salah. Di dalam agama Buddha untuk mengurangi kemelekatan, ya Anda harus berdana, bukan dengan menghambur-hamburkan uang tidak melekat pada harta dengan berjudi. Kalau judi itu pasti didasari keserakahan karena ingin lebih, ingin untung lebih dan sebagainya. Tidak ada ceritanya judi kok mengurangi keserakahan, itu tidak ada. Yang ada adalah judi itu menambah keserakahan. Kalau ingin mengurangi keserakahan ya dengan berdana. Kemudian ketika Anda berjudi, menambah kebencian atau mengurangi kebencian. Oh, kalau menang jelas menambah keserakahan ya, tapi kalau kalah jelas menambah kebencian. Kemudian menambah kegelapan batin enggak? Atau mengurangi kegelapan batin? Coba direnungkan bersama. Ya kalau menambah kegelapan batin ya pasti ya. Banyak kok penjudi-penjudi akhirnya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya. Kalah judi bisa mencuri, kalah judi bisa membunuh, kalah judi bisa berkelahi, bertengkar dengan keluarga. Nah, disitulah aspek-aspek ini yang harus kita mengerti bersama ya, bahwa walaupun tidak tertulis di dalam Pancasila Buddhis maupun tidak ada di dalam Atasila, tetapi Sang Buddha ini telah menguraikan ya dhamma itu secara mendalam. Nah, jadi seperti itulah, maka kita tidak boleh ya, tidak boleh bersikeras, oh judi itu tidak ada dalam Pancasila Buddhis, oh judi itu tidak ada di dalam Atasila dan sebagainya. Sang Buddha sudah gamblang menjelaskan di dalam Sigalowada Sutta. Jadi untuk menambah pemahaman Dhamma, kita jangan terpaku hanya diam saja, tapi carilah pelajaran-pelajaran sutta-sutta, dhamma-dhamma yang menambah kebijaksanaan. Jadi semoga Anda juga memiliki kebijaksanaan gitu loh.
ya. Jadi kebijaksanaan itu perlu dimiliki. Jadi silahkan simpulkan, boleh atau tidak sih perjudian dalam agama Buddha, Anda sendiri yang menentukan. Ya, jadi silahkan direnungkan, Dhamma itu harus direnungkan. Dhamma itu dalam. Ya. Jangan karena Anda tertutupi oleh keserakahan, Anda tertutupi oleh kebencian dan kegelapan batin, Anda mencari alasan pembenaran untuk sebuah perjudian. Oke, terima kasih. Semoga Anda selalu maju dalam Dhamma dan makin berkembang kebijaksanaan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya. Bagikan pengetahuan Dhamma ini kepada sanak keluarga atau orang-orang terkasih Anda.